Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allah Ta'ala Kitabul Karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asilah. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum syubulana. Amma ba'du. Para salikin rahimahullah, para profesional jamaah Haji Qalbu siang hari ini, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, berkah dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas karena karunia dan iradahnya kita dipertemukan kembali di tengah-tengah kesibukan kita, tapi kita masih berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Haji Qalbu pada siang hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Para salihin dan sahabat-sahabat saya, kaum profesional yang saya hormati, mari kita membaca suratul Fatihah yang ditujukan kepada kekasih kita dan para sahabatnya, dan juga para aulia dan alim ulama, wa khususon mu'alif hadal kitab Kimia Usadah Hujatul Islam Imam Ghazali ala diniyah wa kunsalifah wa al-adil tawbah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa sihati wa qudiyatihi wa ahlil baitihi sahabat wa khususan ya wa khususan ya bismillah wa khususan sahih Imam Ghazali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salihin rahimahullah, hari ini topiknya masih tetap bab ruh, nafsu, nafas dan juga qalbu. Pada minggu yang lalu kita membicarakan intinya ya, li'anna dina wal mujahadah wal ma'rifata alamatul hidayah. Jadi orang beragama ini harus mempunyai sikap yang serius dan berjuang memilih jalan hidup untuk Allah, dan jalan hidup hanya menjalani ritual-ritual kepada Allah itu disebut dengan mujahadah. Ya, karena mujahadah inilah thariqul ila ma'rifah. Hanya dengan mujahadah kita bersungguh-sungguh beribadah, kita bersungguh-sungguh melakukan ritual, baik dalam sholatnya, membaca Qur'annya,
zikir-zikirnya. Begitu juga pada sholat malam hari ini dinamakan mujahadah. Dan mujahadah ini adalah thariqun ila ma'rifah. Jadi kalau orang tidak mujahadah, tidak betul-betul serius beragama dan menjalankan mendekatkan diri pada Allah, jawabannya adalah dia tidak akan mendapatkan satu momen transcendensi spiritualnya itu makrifat. Padahal disebutkan dalam pertemuan sebelumnya itu man arafa nafsa faqad arafa. Siapa yang bisa mengetahui dirinya dengan segala taksonomi dan seluk-beluknya, maka dia akan bisa makrifat. Nah, karena itu makrifatullah secara deduktif dan induktif, kalau kita pakai ilmu metodologi, maka dia bisa, karena dia sudah tahu terhadap dirinya yang semata-mata hamba Allah, maka dia tahu cara makrifatullah. Cara makrifatullah dengan apa? Cara makrifatullah adalah dengan mujahadah. Ya, bahasa halusnya, mosok kita akan sampai ke kota, katakan NTB, ya, kotanya Mataram, kotanya Kiai Mansur, kalau tidak mujahadah, tidak serius mencari tiket, tidak serius naik pesawat atau naik kapal atau naik mobil, ya nggak mungkin. Jadi dia tidak akan mampu ma'rifatullah kalau dia tidak mujahadah. Disebutkan di sini tadi saya sebutkan li'anna dina huwal mujahadah, karena agama ini adalah mujahadah. Wal ma'rifatu alamat hidayah, dan orang yang makrifat itu adalah pertanda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo para salikin ingin mendapatkan hidayah atau tidak? Kalau ingin mendapatkan hidayah, itu berarti kita sudah memiliki kriteria untuk makrifat. Dan makrifat hanya bisa didapat kalau kita itu mujahadah. Seperti yang disebutkan tadi di ayat saya sampaikan di depan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum syubulana. Walladzi najahadu, siapa orang, ya kita semua, Pak Salikin, Pak profesional yang mengaku diri kita sebagai orang Islam, ya jahadu, betul-betul berjihad. Ya, ini saya ulang, kalau mujahadah itu adalah sifatnya ritual transformasi. Kalau istihad itu adalah mengendorsement akal kita untuk menemukan teori, menemukan fact finding terhadap ilmu pengetahuan, itu istihad. Menemukan hukum-hukum itu istihad, akal. Tetapi kalau fisik berjalan pada Allah, batu jahit fisabilillah fi amwalikum wa anfusikum, ini namanya jihad. Jadi jangan salah menggunakan nama mujahadah. Oh, saya mau jihad malam hari, itu namanya mujahadah. Oh, saya sudah mujahadah terhadap bagaimana hukumnya atau membuli di dalam melalui WA, itu bukan mujahadah, tapi itu istihad. Oh, saya harus melakukan amar nahi munkar secara fisik, harus memberikan pidato di satu tempat yang minoritas misalkan, itu namanya jihad. Jadi dengan demikian
disebutkan walladzina jahadu, barang siapa yang bermujahadah betul-betul, sholat malam, sholat sunatnya ditambah, sholatnya tidak lari-lari, ya, zikirnya setiap saat keluar masuk, zikron kasiro, ya, itu namanya mujahadah. Apa janji Allah kepada orang yang sholatnya, ibadahnya, zikirnya itu mujahadah? Ya, Allah berseberan fina, ini dalam arti jalanku. Barang siapa bermujahadah bersungguh-sungguh fina kepadaku, menuju jalanku, bukan menuju jalan kekuasaan, bukan menuju jalan dunia, bukan menuju jalan harta, tetapi fina kepada saya Allah, maka lanah dia menanggung sunnah. Maka sesungguhnya sungguh-sungguh pastilah lanah dia menanggung itu sungguh-sungguh, kehadiran aku akan memberikan petunjuk kemana subulana, jalan menujuku. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, para salikin, sholatnya tidak jelas, masih hanya mulut, fisik saja, zikir tidak mau, baca Quran ogah-ogahan, ya. Kemudian sholat malam juga kalau ingat, itu berarti belum mujahadah. Kalau sudah belum mujahadah, gimana Allah akan menunjukkan jalanku? Bagaimana Allah akan lanah yang menanggung sunnah? Jadi orang itu kan sesuai dengan kasabnya. Kalau serius, maka dia akan mendapatkan. Kalau tidak, maka dia juga sudah tidak akan mendapatkan. Jadi ini dengan demikian. Nah, itu mengapa orang-orang tua, para aulia, para wali, para orang sepuh, ulama khos, doanya terkabul ini karena mujahadahnya kuat. Kita doa bisa 1000 kali, tapi belum tentu dikabulkan, karena kita tidak alladzina jahadu, tidak betul-betul berjihad, mujahadah di dalam agama, sehingga doa kita itu ya belum tentu dikabulkan. Tapi para aulia, para wali, ya, ulama sepuh kita yang dia tidak mengerti bisyarah, ulama itu kan tidak mengerti amplop, ya, itu doanya terkabul karena beliau mujahadah setiap saat, sehingga kalau berdoa itu namanya mukasyafah, tidak adalah hijabah dengan Allah, tidak hijabah dengan doanya itu. Mengapa? Karena beliau mujahadah. Jadi mujahadah itu adalah memanjatkan doa. Jadi dengan demikian para salikin Allah, mujahadah dalam konteks doa itu adalah endorsement. Kalau kita tidak ada mesin pendorong, ya mau jalan ke Mataram tadi, kalau tidak ada mesin pendorongnya tidak naik juga tidak sampai-sampai. Padahal intinya orang hidup itu harus wusul, harus berjumpa, ingin berjumpa dengan Allah. Itu artinya lanah yang muncul. Jadi mujahadah, kalau saya ibaratkan begini para salikin, kita punya kendaraan, ya tentu rantainya itu kan dikasih uli. Nah, kalau kita sering mujahadah, artinya ulinya dikasih, rantainya terkena, jalannya itu angker. Kalau tidak ada ulinya, itu kan krek, bahkan bisa lepas dan itu bisa naik. Nah, kalau Anda tidak pernah mujahadah, ingin sukses, itu seperti halnya kita punya uli, tetapi tidak kita oleskan di dalam rantai mobil, rantai motor kita. Ini motornya yang masih rantai ya, bukan motor yang metik. Sepeda engkol kita, tapi kita ingin sukses, itu seperti halnya ulinya itu kita oleskan di dalam lutut kita.
Seakan-akan kita ingin sukses, ya Allah sukses. Ya, gimana kamu sukses? Kamu itu nggak pernah mujahadah kepada saya. Jadi ini ibadahnya itu ya belepotan, nggak sampai. Coba kalau kita mujahadah, insya Allah itu ibaratnya kalau kita itu sering mujahadah, sering melakukan riyadhah malam, ya kita doa malam semua maka itu ibadahnya seperti uli itu. Sehingga dengan demikian kalau mobil itu ulinya bagus, baru ditak itu kan cepat, mesinnya cepat. Coba kalau mobil itu tidak pernah ngepak, tidak pernah diganti ulinya, wah itu nggak akan sampai bobrok. Artinya kita doa sampai kapan pun ya nggak akan didengar. Namanya apa? Nggak pernah ada ikatan emosional dengan Allah. Ya, ini saya mengibaratkan gampangnya seperti ini. Saya lanjutkan oleh Syekh Imam Ghazali, wa man lam yastajib haqqa ijtihadin lam yajuz an yatahaddatsa ma'ahu fi ma'rifatil haqiqatil ruh. Wa man lam yastajib, kepada orang yang tidak pernah, manusia siapa orangnya? Orang yang tidak pernah yastajib bermujahadah. Hakko istihadin dengan sungguh-sungguhnya mujahadah, bukan sholat malam kalau seingatnya, diajak zikir sulit, diajak baca Quran lambat, ya, amel apa berat banget, ya, itu berarti lam jasad itu tidak serius. Malam hari tidak mau sholat malam, bangun jam 2 hanya ke kamar kecil, habis itu masuk lagi ke kamarnya ada AC dingin, selimutnya sampai menutup kepala, subuhnya hilang karena enak tidur. Itu berarti Anda lam yastahid haqqul istihad, berarti Anda tidak pernah bersungguh-sungguh bermujahadah kepada Tuhan Allah. Apa? Lam yahjus ayyata hadal mahmud. Maka menurut orang seperti ini, menurut Imam Ghazali, lam yahjus ayyata hadal, orang ini nggak mampu deh yata hadal mahmud, diajak bicara tentang Allah. Itu maunya enak kok, malah maunya tidur, siang jalan-jalan. Kalau pekerjaan gimana hari ini dapat besok lupa kamu. Ini berarti menurut Imam Ghazali lam yajuz ayyata hadal mahmud, diajak bicara saja untuk mengenal Allah, ruh itu nggak ngerti. Yang dia katakan, yang dia cari orang seperti itu hanya kekayaan, hanya jabatan, hanya kekuasaan, nggak pernah menemukan makna sholat, makna ibadah, makna zikir. Menurut Imam Ghazali ini dikatakan lam yajuz ayyata hadal mahmud. Terus nggak usah diajak bicara orang-orang seperti ini. Dikandani pengen sudah jalan, ini orang Jawa ya, berkali-kali sampai telinganya nggak masuk-masuk, diajak zikir nggak masuk-masuk. Karena apa? Karena orientasinya adalah hubud dunia, bukan ahlul ibadah. Ya, dengan demikian orang seperti ini adalah tidak perlu diajak bicara tentang fi ma'rifatihi haqiqatuh. Sulit kalau tidak ini diajak untuk mengetahui tentang hakikatnya ruh, itu sulit. Coba kita banyak dengar, orangnya hebat, tapi begitu ngomong agama ngeles, diajak ngomong zikir nggak mau, diajak ngomong tarekat apa itu tarekat. Inilah, jadi ini berarti dia tidak waladina jahil, orang seperti tidak mujahadah. Oke, ini yang disebut oleh apa? Imam Ghazali tentang tidak perlu dan nggak bisa orang ini diajak bicara tentang hakikat ruh. Ya, kemarin kan kita sudah bicarakan ruh itu apa? Alamul khalqi, ya,
alamul amr, atau dia itu ada alam jismi, atau min jinsil malaikat, min jinsil malaikat. Itu semua sudah kita bahas, kita tidak usah. Jadi orang yang ruhnya kuat itu berarti orang yang sangat sensitif ketika bicara tentang agama, tentang riyadhah, tentang mujahadah, tentang ibadah, tentang zikir, tentang tarekat dan sebagainya. Itu berarti orang itu sudah ruhnya itu kuat. Ya, saya lanjutkan. Wa awwalul asil mujahadah an ta'rifa angkara qalbi. Li'anna insana idza lam ya'rifil askara lam yasihu lahu jihad. Wa awwalul usul mujahadah, awal ya, asas usil, asas awal asas, dasar-dasar untuk orang itu mujahadah. Antarifat, apabila seseorang itu askarul qalbi, mengetahui qalbunya. Askara itu adalah bala tentaranya, pasukannya, askar. Kami pernah kita dengar nama askar. Kalau di Timur Tengah itu di Mekah askar. Jadi orang yang bisa awal bisa mujahadah, jadi awal dan asasnya orang bisa mujahadah apabila seseorang itu mengetahui antarifa askara qalbi, yaitu pasukan-pasukannya. Di anal insan, apabila seseorang itu manusia itu idza lam ya'rif askar, dan orang itu tidak mengetahui askarnya, lam yasihu lahu jihad, maka jihadnya itu tidak ada makna. Jihadnya itu lam yasihah, tidak sah, jadi tidak sempurna dan tidak akan menang. Nah, Imam Ghazali para salikin mengartikan ya, hal-hal yang bisa memperkuat diri, qalbun, ruh dan nafas itu dengan bahasa perang. Karena itu disebut askarul qalbi. Jadi pasukan-pasukan hati. Mengapa? Karena godaan kita itu banyak. Lah kalau kita nggak kuat, ya berat banget. Diajak maksiat segera, dijaga ibadah berat, diajak sedekah berat, diajak untuk senang-senang segera. Nah ini apa? Karena memang di dalam tubuh manusia itu yang namanya ruh satu sisi, qalbun di sisi yang lain, nafas atau jiwa di sisi yang lain. Pengertian itu mirip-mirip, tinggal tergantung penggunaannya apa. Ini Imam Ghazali biasanya menggunakan itu sesuai dengan ilat, dengan situasi kondisinya apa. Ini tarik menarik. Karena itu mengapa di dalam ilmu tarekat, khususnya di dalam waqaif itu ada namanya latifatul qalbi, yang nafsunya disebut nafsu lawamah, maunya enak-enak saja. Juga ada nafsu natiqah yang ada di otak. Kalau nafsu ketemu otak yang jelek, ya otaknya culas, ya dia tidak menjalankan satu tingkat, menjalankan maksiat. Tetapi kalau bala tentara di dalam qalbunnya itu adalah ridho, ikhlas, ahlul ibadah, zuhud, ya, qanaah, maka orang itu hidupnya akan tenang dan sangat mudah sensitif untuk diajak bertanya. Jadi sekarang kita mau introspeksi. Askar kita itu askar yang khair atau askar yang syarr, yang bisa mempengaruhi jiwa kita itu banyak yang salah atau yang baik atau yang jelek, itu aja. Nah, orang yang bisa mengetahui dan bisa mengalahkan yang syarr, tapi kita yang bisa melaksanakan yang khair, itu berarti kita itu adalah awal dari awal usul mujahadah.
Dan berarti ini sangat gampang karena inilah fondasinya orang bermujahadah. Mujahadah baru bisa makrifat. Makrifat adalah min alamnatil hidayah minallah. Jadi Bapak sekalian, ini Imam Ghazali itu step by step. Kalau bicara tentang hati, tentang akhlak, tentang itu semua step by step. Ya, jadi runtuh. Jadi kausalitasnya itu runtuh. Saya lanjutkan. Faslun, ini sudah mulai tentang kendaraan. Jadi tadi bicara tentang dasarnya. Karena bicaranya askar. Ini mau perang. Kita itu mau siapa? Melawan siapa? Disebutkan gini, i'lam anna nafsu markabun qalbi walil qalbi asyakiran kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. I'lam, ketahuilah kita semua, anna nafas, maka sesungguhnya jiwa kita ini, di dalam jiwa kita ini itu adalah muraqabul qalbi. Itu kendaraannya hati. Jadi hati itu menempel dalam jiwa kita. Sekarang jiwa kita itu apa? Nafsu dalam hal ini adalah wadah, ya, pengertian nafsu misalnya diri kita. Manusia dan letak seluruh strukturnya, inilah markabul qalbi. Itu tempat bersemayamnya, kendaraannya hati. Walil qalbi askiran, dan namanya hati mempunyai asakiru, yaitu mempunyai prajurit-prajurit. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui prajurit-prajurit Tuhan itu kecuali Allah sendiri. Jadi kalau kita nggak boleh sombong, oh saya bisa kok mengalahkan setan, saya bisa kok mengalahkan tidak diajak ke yang tidak maksiat, itu sombong. Kalau kita belum dekat dengan Allah, jangan cari itu, bisa kita kepleset ke alam-alam yang ahli maksiat. Karena itu yang tahu terhadap bala tentara untuk mengalahkan peperangan melawan maksiat itu adalah Allah. Karena itu kita yang dituju adalah Allah. Tapi kalau kita hanya masih urusan dunia, sulit untuk bisa mengalahkan, tidak mengambil hak orang lain, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan apa ya, maaf ya, bahasa Jawa itu ngentit ya, ngentit punyanya orang lain ya, sulit karena memang dia tidak ada askar di dalam diri manusia. Saya lanjutkan, wal qalbu makhlukun li amalil akhirah talaban li syahadati. Wal qalbun utawi qalbun hati makhluk pun itu diciptakan li amalil akhirah, diciptakan untuk amal akhirat. Jadi kalau manusia itu masih amal dunia, itu berarti tidak disetir oleh hati. Dia pasti disetir oleh nafsu. Ya, tolaban li sa'adatihi. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya, tetapi kemudian kita mengendarai kolbun kita, memegang kolbun kita, itu berarti li amal akhirah, kita adalah berorientasi pada akhirat. Tolaban li sa'adatihi, berarti kita akan mendapatkan li sa'adatihi, yaitu kebahagiaan sejati. Jadi kalau kita hanya urusan dunia, ya kebahagiaannya sesaat. Ya, makan sate hanya 5 menit, makanan enak 5 menit, mau rekreasi, setelah mata tidak melihat nggak bisa menikmati lagi. Oke, jadi dengan demikian ini adalah bagian dari kita itu tolaban sehati, yaitu mencari kebahagiaan sejati. Artinya kita harus kolbun kita itu diarahkan li amal akhirah. Wa sa'adatuhu ma'rifatu rabbi azza wa jalla. Dan kebahagiaan sejati itu tidak lain adalah ma'rifatullah rabbihi, Allah,
ya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain ya. Memangnya kalau sudah jadi XYZ tokoh, sudah jadi tokoh politik, tokoh pemerintahan itu sa'adati? No, bukan itu menurut Islam. Karena sa'adatu ma'rifatu Rabbi Azza wa Jalla, seesensinya sa'adat kebahagiaan sejati adalah ketika kita ma'rifatullah Azza wa Jalla, kita mengetahui terhadap zatnya Allah. Dan zat Allah itu harus dicari, harus kita temukan, dan itu harus step by step melalui tarekat. Kalau enggak itu, aduh, kayak air lah. Anda mau sholat, kayak air dalam talas, dikasih siram, habis itu goyang sedikit, lewat. Tapi kalau sudah tarekat, benteng loh dia. Sanes, ini pengertiannya apa? Rasanya itu berbeda. Kalau sudah orang itu tarekat, lebih tenang. Ada wa maqdurul ini la ta'ala la tahsulu la ta'ala tahsulu lahu min syuhillah wa huwa jumlatin alam. Jadi sedangkan mengenal Tuhannya ya, wa maqdurul dan mengenal Tuhannya Allah ma'rifatullah dicapai selama tindakan itu sesuai dengan syuhillah, jalan Allah, bukan jalan setan, bukan jalan dunia, tapi adalah jalan sunnah wa huwa min jumlatil alami, dan itu adalah di dalam banyak kumpulan alam. Alam itu banyak, step by step kita harus bertemu Allah. Di dunia kami kepada Allah, di alam barzakh nanti kita dibimbing, didampingi amal kita. Di mahsyar, alam mahsyar kita nanti itu adalah amal kita bagus. Matahari yang sejuk itu kita tidak merasa panas karena amalan kita di dunia itu ma'rifatullah. Kita sudah menemukan Allah. Ya, sunnahillah wa min jumlatil alamihi, dan itu akan dan harus ada kita lakukan di dalam semua alamnya. Wala tahsulu lahu ma'rifatul ajaibil alami illa min tariqil khawas. Jadi dengan demikian, wala tahsulu lahu ma'rifah, hati tidak dapat mencapai ma'rifat min ajaibil alam, dari semua alam-alam yang saya sebutkan tadi, illa min tariqil khawais, kecuali kita itu mensucikan ya khawais, panca indera kita itu torikul khawais, jalan yang membersihkan seluruh panca indera. Coba kalau kita tarekat, latifatul qalbi, jantung kita bersihkan, latifatul ruhnya, ruh kita ya, latifatul syir itu ginjal, latifatul khofi itu adalah ya, apa bahasa Jawanya itu, kalau qalbi itu jantung, latifatul qalbi itu kalau dalam bahasa Jawa ini kebuk ya, empedu, dan khofi, dan otak kita itu distruk kalau kita lagi tarekat, lagi suluk dan jamin ibadah. Ini berarti kita itu adalah illa min tariqil khawais, karena panca indera kita itu sudah disucikan melalui zikir-zikir. Saya pikir itu saja para salikin rahimahullah, tidak banyak. Intinya dari apa yang disampaikan pengajian kita pada siang hari ini adalah apa? Adalah makrifat, itulah yang disebut dengan syahadatul makrifat. Esensi kebahagiaan itu apabila kita makrifat. Makrifat berarti diproses melalui step by step. Apa? Syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Jadi kalau kita hanya pada tahap syariat saja, sulit untuk kita bisa mencapai dunia ibadah, bahagia sejati. Karena bahagia sejati ini dalam pikiran ajaran Islam, dan ini disampaikan oleh Imam Ghazali, apabila adalah syahadatul ma'rifatul Rabbi Azza wa Jalla.
Terima kasih para salikin rahimakumullah. Moga-moga Allah selalu memberikan ilmu kepada kita dan kita menjadi ahlul ibadah, dan semoga ilmunya Imam Fadilah tadi bisa wa nafa'na bihi wa bi ilmiha amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.